Untuk medalinya sekitar ada 38 apa 40 medali kalau tidak 40 salah. medali. Ya, pialanya ada 7 piala. 40 medali dan pialanya ada 7. Itu ada di rumah semua? Ada di Nggak ada rumah yang di semua. Pegadaian sebagian Enggak. gitu? Nggak ada. Mas Asli mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi positif buat Sobat Fit semuanya. Selamat sore, saya Hasan Ridwan dari PT Fokus Inovasi Terpadu. Kali ini kedatangan tamu spesial. Siapa tamu saya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saya Dina Rulina, seorang atlet paralimpian, cabang olahraga kebetulan beberapa sudah saya geluti, dari mulai atletik, lempar-lemparan, balap kursi roda, kemudian bola voli duduk, panahan, tenis lapang kursi roda, tenis meja. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi event Pekan Paralimpik Daerah, insya Allah akhir tahun ini. Untuk teman-teman sesama disabilitas, kita harus tetap punya semangat, berjuang terus, yakin apa yang kita lakukan kita bisa, berjuang terus, semangat, pokoknya semangat, semangat, semangat. Biar lebih enak buat Akang Teteh, Sobat Fit semuanya, kita akan mempersilahkan tamu saya untuk memperkenalkan diri. Sebutkan nama, status, nama, status dan juga posisi sekarang sebagai atlet Paralimpian Indonesia. Mangga diperkenalkan. Ya, hatur nuhun Kang Hasan. Halo semuanya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan terhadap saya. Perkenalkan, saya Dina, lengkapnya Dina Rulina, cukup panggil Dina saja. Status sudah menikah, 2 anak, putra 1, putri 1. Alhamdulillah, kita sudah dengar ya sama-sama atlet Paralimpian. Nah, sekarang teh biar kita pada tahu Paralimpian teh naon teh Dina? Ya, Paralimpian itu sebutan untuk atlet disabilitas. Jadi bukan atlet-atlet umum, jadi atlet yang mempunyai keterbatasan khusus. Mungkin ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita sama tunadaksa. Saya termasuk ke golongan tunadaksa. Oke, siap. Sejak kapan bergelut menjadi atlet Paralimpian dan boleh cerita dong dulu itu dongeng-dongengnya ya. Cerita-ceritanya tadi tuh yang di belakang layar tuh. Sampai ada istilah ditolak, tadinya mau ikutan pertandingan tapi ditolak. Gimana itu ceritanya? Ya, perjuangannya luar biasa ya Kang Hasan ya untuk jadi atlet itu sampai bisa sekarang seperti ini. Dulu itu masuk Paralimpian itu tahun 2003. 2003 pertama kali adanya Peparda di Indramayu. Awalnya sih juga nggak tahu ada atlet khusus seperti ini. Karena memang saya senangnya olahraga, hobinya olahraga. Jadi sok nekat ikut ada suatu lembaga mengadakan kompetisi. Saya coba ikut PD training, ternyata ditolak. Gara-garanya karena kondisi tubuh yang berbeda. Itu dengan pertandingan yang apa lain. dulu? Pertandingan apa? Tenis meja. Tenis meja, ya, oke. Tenis meja pertama kali. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Cuma ditolak gara-gara perbedaan kondisi fisik. Beda kondisi fisik. Dari situ saya mulai mencari, ada nggak sih olahraga khusus untuk seperti saya ini gitu. Karena dari awal sampai akhir itu saya memang di lingkungan umum, termasuk sekolah-sekolah juga di lingkungan umum, dan sekolah pun sempat ditolak, kuliah tuh sempat ditolak gara-gara kondisi fisik. SMA juga sempat ditolak karena kondisi yang berbeda dengan yang lain katanya. Nah itu zaman dulu memang diskriminasi ini pisan ya, sangat terasa banget ya dulu ya. Banget lah pokoknya banget, perjuangannya luar biasa. Dan pada akhirnya ya singkat cerita saya ketemulah, saya bertugas di komunikasi pada suatu event nasional dulu di Pajajaran. Ternyata ketika saya datang itu adalah event khusus untuk olahraga disabilitas. Oh
ternyata ada nih gitu. Serasa langsung, menemukan makanan benar. yang lezat gitu ya. Langsung cari informasi Oke. segala macam, ya akhirnya bisa bergabung lah di situ gitu. Itu ya tahun 2003 baru ikut event. Iya. Awalnya itu di atletik, di lempar lembing, tolak peluru sama lempar cakram. Itu Lempar lembing, tolak peluru dan lempar cakram. Pertama kali. Karena dulu di tenis meja itu belum ada lawannya, masih sedikit karena masih jarang sekali atlet disabilitas di tenis meja. Jadi saya berpindah ke cabur yang lain. Tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram. Itu kan olahraga yang boleh dibilang tingkat kesulitannya tinggi, jarang orang yang melakukan. Dulu bagaimana dengan kondisi yang sekarang itu? Ya sebisa-bisanya aja lah, semampu saya berdiri. Maksud saya dalam posisi berdiri saja atau pakai alat lagi? Berdiri, lari ya, berarti lari biasa. Nggak pakai awahan karena saya nggak bisa lari, jadi langsung diam di tempat, langsung lempar. Oke, gitu. itu untuk semuanya ya, lempar lembing, lempar tolak cakram, tolak peluru, semuanya langsung di tempat. Iya. Oke, tahun berapa itu? 2003. 2003. Ya 2003. Kemudian 2004 saya ikut setingkat PON ya, dulu Porcanas namanya di Palembang. Di Palembang. Saya di situ ikut tenis meja sama lempar lembing. Oke. Nah, karena tenis meja memang ada lawan untuk tingkat se-Indonesia. Oh, dari situ tuh ya mulai ya. Nah, yang dari situ. cita-cita pertama ikut pertandingan ditolak itu kan tenis Ya, meja ya. betul. Akhirnya kesampaian juga. Dulu gimana? Dapat prestasi Dapat, ya? alhamdulillah dapat. Kemudian kembali ke tingkat kota kabupaten itu lawan tenis meja tidak ada, jadi saya kembali lagi ke atletik. Kembali ke atletik, kemudian saya sempat juga pindah ke balap kursi roda, dari lempar-lemparan terus saya pindah ke balap kursi roda. Balap kursi roda. Ya, Sempat tanding di nasional juga? Sempat di Kalimantan. Di Kalimantan dan di Riau. Nah, di Kalimantan 2009, alhamdulillah saya dapat 3 emas. Wow, alhamdulillah. Sebentar. Dapat 3 emas berapa karat? 24 karat plus. 24 karat. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? 2009 tingkat nasional tuh ya? Tingkat nasional ya, di Kalimantan Timur. Itu selevel PON kan ya? Pertandingannya ya? Iya, selevel PON. Selevel PON. Terus dari situ? Dari situlah membuka pintu untuk mengikuti tes CPNS lewat jalur prestasi. Wih, mantap. Ya, di situ kita kaum disabilitas diberikan kesempatan juga untuk mengikuti tes CPNS lewat jalur prestasi. Saya mendaftar, alhamdulillah diterima. Masuk karena dengan modal 3 medali emas dan pertandingan sebelumnya gitu ya. Dan multi cabur lagi ya. Betul nggak ini? Tadi pas ketemuan sebelum kita interview itu multi cabur, judulnya pertandingan segala rupa gitu ya, segala ada. Ini latihannya gimana ini Teh Dina? Kan bukan sesuatu yang mudah ya, berbeda-beda kan? Tingkat kesulitannya bagaimana tuh? Memang punya bakat terpendam? Walau alam. Atau memang ada latihan khusus tuh? Kalau latihan sih mengikuti apa yang cabur saya ikuti aja. Kalau misalkan saya di balap kursi roda, latihannya seperti untuk balap kursi roda. Terus setelah balap kursi roda itu saya juga ke tenis lapang kursi roda. Sempat juga ya tenis lapang ya? Tenis lapang kursi roda. Jadi olahraganya saya ikut latihan seperti tenis lapang kursi roda aja. Luar biasa. Kemudian sempat juga di Panahan. Cuma kalau di Panahan saya tidak sempat ikut event. Sempat ikut event. Saya terus pindah lagi ke tenis meja. Saya kemudian tiba-tiba dipanggil ikut pelatnas di tenis meja. Pelatnas tenis meja? Iya. Tahun berapa tuh? Itu kemarin 2019. Untuk mengikuti kejuaraan apa tuh? APG, ASEAN Para Games. Level ASEAN? ASEAN, ya. Wih, luar biasa. Berarti tahun berapa itu ya kurang lebih ya? Untuk mempersiapkan yang di Filipina tahun 2020 itu ya. 2020-an ya? Oh iya. Cuma iya. dibatalkan karena ada COVID ya? Sebelumnya untuk tingkat ASEAN saya pernah ikut juga di balap kursi roda, di atletik. Kemudian di voli duduk saya pernah ikut juga tingkat itu yang tingkat Asia ya. Asia Tenggara? Asia ya? Oh iya, luar biasa. Asia ya, yang di Jakarta 2018 ya. Tingkat Asia ya? Asia. Voli duduk ya, berarti kan tim itu atlet-atletnya dari berbagai
daerah dong, Asia, iya. sekarang mewakili Indonesia ya? Ya. Mewakili Indonesia, luar biasa. Ini ngomong-ngomong kegiatannya, pertandingannya banyak banget gitu ya, olahraganya rupa-rupa gitu. Itu gimana membagi waktu antara latihan dan aktivitas sehari-hari dan juga sebagai status sebagai PNS ya? Gitu ya, sekarang PNS di mana Teh Dina? Di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat ya. Itu membagi waktunya gimana tuh Teh? Diizinkan, diberikan dispensasi yang sangat banyak sehingga bisa latihan dengan rutin gitu dengan jadwal yang ketat atau bagaimana? Ya berhubung kita ketika diambil jadi CPNS juga dari atlet, jadi setidaknya banyak sekali pengertian sama dispensasi dari Dispora sendiri, termasuk waktu latihan, pertandingan, asalkan tidak mengganggu jam pekerjaan. Ketika ada pekerjaan kita selesaikan, silahkan untuk latihan. Gitu, ya. Ya, seperti ya, itu yang pasti sih. kalau lagi pertandingannya turnamen udah pasti lah ya itu dispensasi ya, apalagi sampai ke luar negeri ya gitu ya. Nah dari sekian banyak pertandingan ini, sebenarnya cabur mana yang paling berkesan buat seorang Teh Dina gitu? Kan banyak banget ya. Waduh. Yang paling berkesan lah tentunya. Berkesan ya. Menyenangkan atau menyedihkan ini? yang menyenangkan dulu deh, yang menyenangkan dulu. Kalau bisa yang menyedihkan jangan kita dengarkan ya. Ya nggak usah ya, kita bagi yang senang-senangnya aja. Yang senang-senangnya deh. Ada yang menyenangkan, yang berkesan, aduh saya pikir semua berkesan ya. Karena adalah pasti yang paling-paling. Setiap cabang olahraga kan punya teknik tersendiri ya, setiap melakukan aktivitas itu. Yang paling berkesan malah di atletik lah. Atletik ya, atletik yang lempar lembing, tolak peluru, lempar cakram dan sama juga balap kursi roda. Balap kursi roda itu ya.